Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nina dan untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan simulasi transaksi Procure to Pay atau P2P di Odoo 16. Nah, di sini sebelumnya kita akan ada prerequisite terlebih dahulu yakni untuk menginstal modul Purchase, Sales, Inventory, dan Accounting. Nah, di sini saya juga akan menggunakan multiple user, di mana untuk user-usernya yakni ada 3 user berbeda. Yang pertama ada purchasing user, lalu warehouse user, lalu ketiga adalah accounting user. Jadi nanti akan disesuaikan dengan tahap-tahapan apa saja yang ada di skenario dan untuk tahapan-tahapan tersebut akan di-assign atau diberikan tugasnya kepada user yang mana. Nanti kita akan eh, melakukan skenario tersebut. Nah, untuk skenario transaksi simulasi ini, kita yakni adalah suatu hari setelah bulan Ramadan, stok makanan dan minuman yang tersedia pada perusahaan kita itu sudah menipis dan kita perlu melakukan restock agar dapat stok di perusahaannya bisa terpenuhi. Dan untuk restock tersebut, kita akan membeli makanan dan minuman dari eh, partners yakni Cahaya Bakery atau vendors. Nah, untuk makanan-makanan yang dibeli yakni ada 8. Yang pertama ada Adem Sari, Cadbury, dan hingga Coco Fruit dan Nuts. Nah, di sini eh, untuk produk-produk yang akan kita beli kepada vendor. Nah, untuk tahapan-tahapan yang pertama ada membuat RFQ, mengirimkan RFQ, lalu melakukan konfirmasi order, menerima produk receive, lalu membuat jurnal baru. Nah, di sini kenapa ada membuat jurnal baru? Karena pada waktu awal kita telah menghapus beberapa jurnal dan untuk itu bagian simulasi Procure to Pay ini membutuhkan jurnal di mana jurnal untuk purchase dan jurnal untuk bank sebagai nanti untuk pembayaran. Nah, setelah itu kita akan membuat bill dan melakukan pembayaran. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, kita coba buka odonya ya. Nah, di sini saya telah membuat beberapa user di mana ada accounting, purchase, dan warehouse. Jadi ada ketiga user yang telah saya buat. Nah, di sini untuk accounting, saya memberikan akses kepada accounting sebagai advisor dan sales sebagai eh, ini harusnya ini ya, salesnya tidak ada. Jadi karena accounting kita ini harus mempunyai akses kepada accounting sebagai advisor. Jadi kita bisa save. Nah, selanjutnya untuk purchase, nah di sini untuk purchase sendiri saya juga sudah membuat di mana memiliki akses sebagai administrator di purchase. Oke, lanjut. Yang ketiga, ini ada Wiki Warehouse, di mana sebagai warehouse. Nah, di sini saya, oh ya ini harusnya accounting-nya harusnya non saja. Lalu di sini survei juga non. Purchase kita nggak apa-apa user karena ini warehouse. Sebagai user saja hanya bisa melihat. Dan untuk inventory sebagai administrator tentunya. Karena ini yang bertugas untuk di warehouse. Kita save. Jadi setelah membuat user untuk simulasinya, lalu selanjutnya kita akan membuat jurnal baru. Kita masuk kepada model accounting. Nah, di sini di configuration kita coba klik di bagian section accounting, kita pilih jurnal. Nah, di sini terdapat 4 jurnal. Nah, untuk itu kita membuat jurnal baru yakni untuk purchase. Nah, di sini purchase jurnal dan mengenai jurnal. Nah, kita akan coba membuat create ya. Kita karena purchase berarti kita akan membuat jurnal vendor bills. Karena bagian purchase kita type-nya purchase, lalu default expense account-nya kita coba cari ya yang sesuai. Nah, karena merupakan vendor bills yang akan kita lakukan adalah melakukan pembelian terhadap produk-produk ini, maka kita akan membuat keperluan sini ya, keperluan lain-lain di kantor tersebut. Nah, kita bisa kasih seperti ini, keperluan makanan. Misal, vendor bills keperluan makanan ya.
Jadi agar sesuai, jadi sudah khusus untuk keperluan makanan dan minuman, keperluan kantor deh. Nah, untuk expenses sudah ada, keperluan lain-lain, lalu shortcut kita bisa kasih purchase, karena purchase kita purse saja. Nah, kalau sudah kita create, baru untuk jurnal selanjutnya, yakni Bank BNI. Di sini kita bisa Bank BNI saja, karena mungkin saja kita bisa membuat beberapa jurnal bank. Nah, di sini. Lalu untuk type-nya, karena bank, jadi kita pilih bank. Nah, sini untuk bank account-nya, kita bisa pilih BNI karena kita membuat BNI, dan di sini account-nya juga kita sudah import dari awal terkait dengan chart of account. Lalu suspense-nya kita bisa cari yang sesuai. Nah, kita bisa untuk rekening antara saja ya. Kita coba pilih rekening antara. Lalu untuk profit account-nya, kita bisa pilih di sini, mungkin ini ya, keuntungan atas HPP. Kita bisa pilih kerugian. Karena profit berarti keuntungan, karena loss berarti kerugian ya. Oke. Lalu account number-nya kita bisa pilih aja. Ini contoh saja, jadi kita pilih disesuaikan nanti apabila kalian yang membuatnya, tapi karena ini contoh saja, kita coba pilih saja. Untuk shortnya kita bisa pilih BNI saja. Nah, di sini save. Nah, kita bisa lihat bahwa, nah di sini kita telah membuat dua jurnal baru untuk vendor bis keuangan kantor dan Bank BNI. Nah, karena kita sudah siap, oh iya, pastikan terlebih dahulu untuk menginstal beberapa modul, yakni modul sales, accounting, purchase, inventory untuk simulasi ini. Nah, karena saya dari modul, lalu jurnal, lalu untuk user juga sudah siap, maka kita bisa langsung mempraktekkan simulasi. Nah, sebelumnya untuk usernya saya sudah melogin beberapa eh, web browser. Di sini saya telah login sebagai purchase, lalu di sini saya juga telah login sebagai accounting, lalu selanjutnya di sini saya telah login sebagai WK Warehouse. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat request for quotation. Nah, untuk tahap ini kita akan login sebagai purchasing user. Untuk purchasing user, kita akan masuk ke purchasing user ya. Nah, di sini untuk purchasing user, nah untuk modul-modul yang bisa diakses berikut untuk purchasing user, karena kita bisa uh, real terlebih dahulu, karena tadi ada beberapa perubahan yang dilakukan. Baik, kita akan langsung saja membuat RFQ, request for quotation. Pada modul purchase, nah di sini untuk RFQ, kita bisa create. Nah, sebelum membuat ini, sebelum membuat RFQ, waktu kemarin kita telah melakukan stok inventory ya. Kita coba cek inventory terlebih dahulu. Lalu ke bagian inventory adjustment. Nah, di sini kita telah melakukan stok inventory, namun kita belum apply. Nah, kita lakukan apply terlebih dahulu agar on hand quantity-nya bisa berubah. Apply, bisa ditunggu karena cukup banyak datanya. Nah, di sini untuk on hand-nya bisa terlihat bahwa telah berubah. Karena telah berubah berarti kita bisa lanjut RFQ. Create, lagi vendornya, Cahaya Bakery, lalu untuk produknya kita coba masukkan, ada Sari, untuk kuantitinya 20, lalu lanjut, produknya Cadbury, untuk kuantitinya 30, untuk ketiga marjan lychee, di sini marjan lychee 12,
Selanjutnya ada Nescafe. Nescafe klasik sebanyak 10. Terus Nestle sereal sebanyak 14. Lalu Alpenito sebanyak 9. Lalu Citato sebanyak 15. Dan yang terakhir Choco enak di sini sebanyak 11. Nah, kita coba cek. Ada Sari 20, Cadbury 30, 12, 10, 14, 9, 15, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deh. Nah, karena sudah selesai, oh ya ini untuk expected result-nya bisa hari ini saja deh. Di sini teksnya kita biarkan aja, oke, 10%. Nah, karena kita telah membuat, kita klik save. Oke, di sini telah di generate. Coba. Sudah dibuat ya ini untuk RFQ-nya. Nah, selanjutnya sesuai dengan skenario, di sini kita akan mengirimkan RFQ tersebut ke eh, Cahaya Bakery ya. Sini. Ini Cahaya Bakery. Baik, lanjut kita send by email untuk mengirimkannya. Kita pilih klik untuk tombolnya. Nah, di sini ada loading. Nah, di sini untuk emailnya bisa disesuaikan body email dan eh, judulnya, namun kita sesuai template saja, kita langsung send. Nah, di sini terdapat error di mana unable to send message, please configure the sender's email address. Nah, sepertinya di sini ada terdapat eh, error karena saya mengaturnya di sini untuk usernya. Itu untuk ini untuk prosesnya adalah tidak menggunakan email. Jadi kita coba masukkan ya. Kita save manually. Nah, kita sudah ganti. Ini kita coba lagi. Nah, di sini. Nah, sudah ya. Jadi eh, karena tadi emailnya salah, jadi eh, tidak bisa mengirim. Tapi sekarang kita coba eh, send ya, karena kita sudah membenarkan untuk emailnya. Nah, di sini kita coba send. Nah, kita akan melakukan pengiriman request ke Cahaya Bakery. Oke, send. Nah, di sini loading. Nah, oke, sekarang sudah terkirimnya untuk RFQ-nya ke Cahaya Bakery. Lalu selanjutnya, sesuai dengan skenario, kita akan melakukan konfirmasi order. Nah, hal ini bisa kita lakukan langsung di RFQ, kita confirm ordernya. Confirm. Nah, sekarang purchase ordernya kita telah membuatnya. Oke, baik, selanjutnya karena kita sudah membuat purchase order, kita akan menerima produknya. Nah, karena menerima produk, kita akan berkaitan dengan inventory atau warehouse. Karena itu kita akan masuk login sebagai warehouse user. Saya masuk sebagai warehouse user di sini. Nah, sesuai dengan skenario, di sini untuk warehouse user, kita akan masuk akses modul inventory. Sini modul inventory, lalu receive. Nah, di sini ada satu proses. Nah, terlihat di sini untuk
terkait dengan resipnya, ada yang ready, bisa kita klik. Nah, di sini terlihat receipt from Cahaya Bakery ya. Jadi sesuai dengan uh, purchase order yang dibuat. Nah, di sini juga has been created dari purchase order satu kita. Oke, karena sesuai dengan purchase order yang kita buat, maka selanjutnya kita akan mengganti. Dan ya kita asumsikan sudah ter terkirimkan semua, kita ganti sesuai dengan jumlah seluruhnya. Karena asumsinya kita telah menerima semuanya. Jadi kita setelah menghitung dari pengiriman yang dilakukan oleh vendor memang benar sekian. Oke, karena sudah, kita lanjut untuk validate, untuk memvalidasinya. Nah, baik. Sekarang kita sudah uh, memvalidate atas uh, penerimaan barang. Jadi kita telah menerima barang. Lalu selanjutnya setelah kita menerima barang, kita akan lanjut menjadi membuat bill ya. Nah, untuk membuat bill ini kita login sebagai purchasing user lagi. Kita ke user. Di sini di request for quotation tadi di PO yang tadi kita create bill. Nah, di sini vendor billnya sudah di-create atas purchase order. Di sini untuk statusnya draft. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembayaran. Nah, untuk melakukan pembayaran ini di diakses dari accounting user. Jadi kita akan masuk sebagai accounting. Nah, di sini accounting. Itu kita ke accounting dan kita coba cari. Nah, sini ada vendor bill keperluan kantor ya. Kita coba cari untuk vendor bill-nya di sini. Nah, di sini terlihat bahwa ada vendor Cahaya Bakery di mana due date-nya hari ini. Kita bisa klik. Nah, kita langsung saja untuk masukkan bill date-nya hari ini. Udah kita akan membayar hari ini, lalu kita confirm. Nah, di sini ada akses error. Kita coba coba cek ya untuk aksesnya. Ada accounting. Nah, di sini untuk pesan errornya itu inventory administrator. Kita coba melakukan inventory administrator coba di save, disesuaikan. Coba cek ya di sini. Oke, kita coba confirm ulang ya. Nah, tadi ternyata ada error. Lanjut. Di sini kita sudah melakukan confirm, jadi sudah dari draft menjadi post-it. Lalu kita lanjut untuk register payment, untuk melakukan pembayaran. Di sini saya akan melakukan pembayarannya menjadi Bank BNI. Lalu kita juga akan membayar hari ini dengan memonya benar sesuai dengan vendor bill kita. Kita create payment ya. Nah, di sini untuk errornya sepertinya karena ini tadi belum di set, jadi kalian perlu men-set dulu untuk incoming payment-nya dan outgoing payments-nya. Nah, karena saya sudah melakukan setting, kita coba untuk meregister payment-nya lagi. Nah, ini sudah sesuai, kita recreate payment. Nah, di sini sudah terdapat status in payment. Jadi kita telah berhasil membayar. Di sini ada paid ya, paid on hari ini. Telah berhasil membayar untuk proses procure to pay, dari procure hingga to pay, jadi hingga pembayaran, dari RFQ hingga pembayaran. Nah, di sini kita berarti sudah melakukan pembayaran sehingga proses procure to pay-nya sudah selesai dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, sekian untuk simulasi skenario transaksi dari procure to pay. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga membantu. Sampai jumpa.